Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ayo hadirun jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang pada malam hari ini, semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ibadah Ramadan pada tahun ini. Merupakan suatu kewajiban buat kita untuk pada malam hari ini bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya kuatnya kita berdiri, lamanya punggung kita untuk menahan kantuk ketika membaca Al-Quran, kuatnya betis-betis kita ketika kita qiyamul lail, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dan 14 hari ke depan insyaallah, semoga Allah jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang untuk senantiasa mampu memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh pengikutnya yang dengan peluh darah dan keringatnya mempertahankan membela agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun usia beliau. 23 tahun beliau jalani untuk berdakwah dengan peluh keringat dan darahnya. Beliau totalitas membimbing umatnya agar senantiasa tidak tersesat dan tetap menapaki jalan yang lurus. Maka bismillah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertinya kok tidak cukup jika kita hanya dicukupkan dengan perbanyak salawat. Enggak cukup. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertinya tidak cukup jika hanya dengan membaca sirah-sirahnya, karena sesungguhnya hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita berusaha dengan maksimal dalam setiap perilaku kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda dengan satu masjid misalkan, tidak akan ditanya oleh Allah. Kita berbeda dengan satu masyarakat tertentu, kita tidak akan ditanya oleh Allah. Namun berhati-hatilah ketika kita berbeda dengan satu orang yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan ditanya. Karena sesungguhnya hakikat ibadah adalah nanti adalah lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Kenapa kamu melaksanakan ini dan bagaimana cara kamu melaksanakan itu? Ayyuhal jamaah yang semoga dirahmati Allah, terdapat kisah yang mungkin sudah sangat fenomenal, sering kita baca dalam sirah-sirah nabawiyah. Sebuah peperangan di mana peperangan ini terjadi 4 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Peperangan yang berada di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perang Yarmuk. Perang Yarmuk mengingatkan kita kepada 3 tokoh yang sangat fenomenal, 3 tokoh yang patut untuk kita contoh di akhir zaman ini. Siapa 3 tokoh itu? Insya Allah sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah Harith bin Hisham, yang kedua adalah Ikrimah bin Abu Jahal, dan yang ketiga adalah Suhail bin Amr. Peperangan yang sangat dahsyat. Umat Islam saat itu
berjumlah kurang lebih 40.000 orang. Sedangkan musuh di depan mata, sejauh mata memandang, kurang lebih sekitar diriwayatkan sekitar 124.000 sampai 400.000 orang Islam melawan orang kafir Romawi. Maka ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada pimpinannya, saat itu umat Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, alangkah banyaknya pasukan musuh kita dan alangkah sedikitnya pasukan kita. Maka kemudian Khalid bin Walid dengan nada yang tinggi, sesungguhnya kemenangan itu bukan terletak pada jumlahnya yang besar atau jumlahnya yang banyak atau canggihnya peralatan musuh. Menang dan kalah itu adalah dikarenakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menang karena dimuliakan oleh Allah dan kalah karena dihinakan oleh Allah. Singkat cerita, perang Yarmuk ini dimenangkan oleh umat Islam. Dan ketika selesai peperangan, kita ketahui orang yang sudah meninggal dikumpulkan, orang yang sedang sakit segera diobati. Dan di situ nampak dengan jelas ada 3 orang sahabat. Yang pertama adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang saat itu sedang sakaratul maut. Yang kedua adalah Harith bin Hashim yang sedang sakaratul maut juga. Dan yang ketiga adalah Suhail bin Amr. Ikrimah yang saat itu kehausan, meminta air. Dan kita ketahui bahwa dalam peperangan pasti ada golongan yang membawa logistik. Maka tergopoh-gopohlah itu orang yang membawa air tersebut untuk menuju kepada Ikrimah, karena Ikrimah sudah kehausan dalam sakaratul mautnya. Ketika Ikrimah hendak minum, maka Harith bin Hashim dia melihat. Harith bin Hisham melihat bagaimana Ikrimah ingin meminum. Kemudian Ikrimah melihat Harith. Akhirnya Ikrimah mengatakan, tolong berikan air ini kepada Harith. Tatkala orang itu membawakan segelas air, tergopoh-gopoh karena sudah sakaratul maut. Ketika hendak diminum oleh Harith, maka Suhail pun melihat Harith. Alangkah nikmatnya jika bisa minum. Maka kemudian Harith melihat Suhail yang saat itu sepertinya seolah-olah dia sedang kehausan. Maka diberikanlah air itu kepada Suhail bin Amr. Maka tatkala seorang pembawa minum itu datang ke arah Suhail, maka tidak ada diapati atau dia mendapatkan Suhail bin Amr sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berselang lama karena sudah meninggal, dia ingat kembali kepada Harith. Kembalilah dia kepada Harith untuk memberikan minumnya. Belum sampai kepada Harith, ternyata Harith pun meninggal. Dan dia masih ingat satu orang yang tadi pertama kali dia minta air karena kehausan. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Maka ayuhal hadirun azanallahu wa iyyakum, ketika seorang pembawa minuman itu sudah memberikan minumannya kepada Ikrimah, belum sempat Ikrimah minum, maka sesungguhnya dia sudah meninggal, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah perang Yarmuk, khususnya kisah 3 orang sahabat itu? Adab apa yang bisa kita ambil untuk kita praktekkan sehari-hari? Tidak lain tidak bukan adalah ithar. Ithar adalah puncak tertinggi seseorang dalam memberi. Derajat paling tinggi dalam memberi adalah ithar. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa nusuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan saudaranya yang membutuhkan, padahal dia tahu sendiri bahwa dirinya ini juga sedang dalam kebutuhan. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dirinya dari perbuatan kikir, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Ayuhal jamaah,
jamaah salat isya dan insya Allah salat tarawih yang dirahmati Allah. Sepertinya sudah 1 tahun pandemi ini melanda negeri kita. Hampir semua yayasan, hampir semua lembaga berlomba-lomba untuk menggalang dana. Ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya untuk mempraktekkan satu adab, yaitu adab tentang itsar. Karena sesungguhnya di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang muslim. Ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Di antara perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah membahagiakan saudara kita yang muslim. Maka jika kita tidak bisa membahagiakan, atau kita belum bisa membahagiakan teman kita belum bisa membahagiakan teman seperjuangan kita di pesantren, kita belum bisa membahagiakan tetangga kita yang ada di sebelah rumah kita, maka jangan sekali-kali kita membuat susah mereka. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang orang muslim yang lain itu bisa selamat dari lisannya dan tangannya. Maka bismillah, di bulan Ramadan ini kita bersama-sama, kita berlomba-lomba siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik adabnya. Jika kita belum bisa membahagiakan tetangga kita belum bisa membahagiakan orang tua kita belum bisa membahagiakan sanak saudara kita, maka jangan sekali-kali kita membuat susah mereka. Dan yang terakhir, berkenaan dengan itsar. Sesungguhnya itsar itu dibagi menjadi 3. Ada itsar yang dilarang, ada itsar yang dibenci, dan ada itsar yang dianjurkan. Apa itu itsar yang dilarang? Itsar yang dilarang adalah itsar berkaitan dengan hal ibadah yang wajib. Sebagai contoh, sekiranya di jamaah di masjid ini terjadi kekeringan, tidak ada air sama sekali, kemudian seluruhnya diminta untuk sholat, maka sesungguhnya di antara kewajiban kita sebelum sholat adalah bersuci. Ada satu orang yang membawa hanya segelas air minum. Segelas air minum gelas itu dipakai untuk berwudu. Dulu pernah di sini ada Syekh Musa'id dari Sudan mengajarkan kita bagaimana berwudu dengan 1 gelas aqua. Maka jika hanya ada 1 aqua itu, misalkan itu milik saya, misalkan seperti itu, maka aqua ini adalah wajib hanya untuk saya, tidak itsar untuk yang lainnya. Yang lainnya silakan untuk bertayamum. Contoh lain, misalkan seorang 2 ayah dan ibu yang memiliki misalkan 3 orang anak, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Suatu ketika ayah dan ibu sedang sakit, terbaring di atas kasur. Kemudian ayah dan ibu meminta kepada anaknya yang pertama, "Anakku, tolong ambilkan ibu air, tolong ambilkan ayah air karena ayah dan ibu sedang haus." Maka itsar yang dilarang adalah anak pertama yang dia tidak ada kesibukan apa-apa menyuruh kepada adik-adiknya, "Ayo, sana ambilin ibumu sedang haus, ayahmu sedang haus." Mentang-mentang anak pertama. Ini itsar yang dilarang. Kira-kira banyak atau sedikit yang begitu? Nah, bagi yang memiliki saudara itu bisa menjadi referensi. Kalau saya anak tunggal, saya kan seperti itu. Itsar yang dibenci. Apa itu itsar yang dibenci? Itsar yang dibenci itu adalah sekiranya kita dapati soft. Tadi imam di sini, soft yang pertama adalah di sini, barisan sini, soft kedua dan seterusnya. Ketika soft pertama kosong, bukankah kita sering mendapati di masyarakat awam, "Ayo maju, kamu aja maju," meminta orang lain untuk masuk ke depan, padahal kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Soft pertama itu masya Allah afdol. Namun perlu diingat, itu juga perlu dicatatkan juga, ada catatan juga. Di masjid ini, daerah ini nih masya Allah dinginnya minta ampun. Saya sudah pakai ini masih dinginnya masya Allah.
Ketika kita mendapati ada kakek-kakek di situ, maka bismillah. Kita tahu ada kakek-kakek sudah kedinginan, itarlah. Yang di pojok kayaknya nggak dingin dah, yang di pojok sana itu anget sepertinya. Maka bismillah. Itu adalah itar yang dibenci. Tapi kalau yang seperti itu adalah diperbolehkan karena melihat ada manfaat dan madharatnya. Dan yang terakhir adalah itar yang diperbolehkan adalah itar atau itar yang dianjurkan adalah itar seperti kisah dalam perang yang tadi. Maka Bapak Ibu semuanya, adik-adikku semuanya, bismillah. Tentang adab itar ini kita pertajam lagi. Kepekaan kita, kepekaan hati kita kepada orang kita asah lagi. Mumpung masih Ramadan. Maka besar harapan kita kepada Allah. Bismillah, semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang beradab, menjadikan pribadi-pribadi kita yang peka terhadap kesusahan seorang muslim yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.